والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال أيضا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أكياس الناس أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. Jamaah takziah yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika malaikat Munkar dan Nakir datang akan memberikan pertanyaan kepada seorang jenazah, tiba-tiba malaikat Munkar dan Nakir ini terkejut. Kenapa ia terkejut? Tak bangkai nakana mangka asaraka tak kini nasung ogina, kalau bahasa Inggrisnya tidak ku tahu ki. Terkejut dia jamaah. Kedua malaikat ini terkejut. Kenapa kedua malaikat ini terkejut? Karena ia melihat sosok cahaya yang begitu terang berada di samping jenazah. Saking penasarannya ini dua malaikat, tidak jadi langsung kasih beri pertanyaan. Dia langsung tanya itu cahaya, wahai sang cahaya yang begitu terang, Anda ini siapa? Apakah Anda ini dari golongan malaikat? Ataukah Anda ini dari golongan jin? Ataukah Anda dari golongan manusia? Lalu cahaya yang terang ini menjawab, saya ini Tuan bukanlah dari golongan malaikat, bukanlah pula dari golongan jin, apalagi kalau golongan manusia. Masalah tuan-tuan ini mau kira saya manusia? Tak pantaslah sini manusia. Kalau saya manusia, dari sudah sejak ditanam di dalam tanah saya ini sudah mati Tuan. Jadi saya ini bukan manusia, bukan golongan jin, bukan pula dari malaikat. Lalu malaikat Munkar dan Nakir kembali bertanya, lalu Tuan ini siapa? Nah, saya ini Tuan, saya ini adalah pendamping setia yang senantiasa akan selalu mendampingi saya punya sahabat ini. Dan saya tidak akan pernah meninggalkan sahabat saya ini sebelum Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi ternyata cahaya yang berada di samping jenazah ini adalah sahabatnya jenazah. Jadi bagaimana kira-kira jamaah? Nanti kalau ada tomak di dalam kubur tak menjadi seorang jenazah, mau tidak ditemani oleh cahaya seperti ini? Mau? Oh Pak, mau? Anak muda, mau? Ibu-ibu, mau? Mau? Alhamdulillah, apalagi nakeh. Kita semua ingin ditemani oleh sahabat yang penuh dengan cahaya ini. Lalu siapa sih cahaya ini? Nah, siapa sebenarnya cahaya ini? Dia adalah ibadah kita. Jadi pertanyaan, siapa nanti yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Munkar dan Nakir? Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, wa man ikhwanuka, aina kiblatuka, wa ma kitabuka. 6 pertanyaan ini. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Siapa keluargamu? Siapa sahabatmu? Dan aina kiblatukah, di mana kiblatmu? Jadi
Jadi yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir ini adalah ibadah kita. Jadi cahaya terang yang berada di samping jenazah itu adalah ibadahnya. Ibadah salat fardunya, ibadah salat berjamaahnya, ibadah salat sunatnya, ibadah puasanya, ibadah sedekahnya, ibadah bacaan Al-Qur'annya. Kabadikanna mangeri paranna tahu yang ngasih menesalangan jari cahaya dan akan membantu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan nanti kalau mati ki, insya Allah manang apa mati lagi, betul? Ya. Akan ditemani oleh sahabat seperti ini di dalam kubur kita nantinya. Dan salah satu cara supaya kita bisa mendapatkan teman sejati seperti ini tentu tidak lain adalah melalui jalan takwa. Ada pernah jamaah yang nonton ke YouTubeku, ya, isinya di dalam adalah masalah takwa. Lalu jamaah itu berkomen dan bertanya, Ustaz, takwa itu apa sih? Kita selalu mendengarkan takwa dikumandangkan. Lalu takwa itu sebenarnya apa? Takwa itu tidak lain adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang akan selalu dekat di sisi Allah ialah mereka orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itulah merupakan salah satu tujuan hidup dari seorang manusia. Yang paling diutamakan adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi tujuan hidupnya hanyalah Allah dan Allah semata. Itulah takwa. Dan ingat, Allah tidak pernah menuntut kita untuk menjadi orang yang kaya raya. Woi, kalau kau tidak kaya raya, kamu akan masuk neraka. Betul tidak jemaah? Allah tidak pernah menuntut kita untuk menjadi orang yang kaya. Allah tidak pernah menuntut kita untuk menjadi orang yang miskin. Tetapi Allah hanya menuntut satu yang Allah tuntut kepada kita adalah ketaatan kita kepada Allah. Betul tidak jemaah? Allah tidak pernah tuntut Anda miskin. Kalau kau miskin neraka kau. Tidak pernah Allah menuntut seperti itu. Tapi yang Allah tuntut hanya satu kepada kita, yaitu ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tauhid. Dan tauhid yang sesungguhnya adalah memurnikan semua kegiatan-kegiatan ibadah kita, kegiatan-kegiatan kita hidup di dunia ini hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena jabatannya. Betul? Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Betul? Tapi derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Betul? Itulah takwa. Jadi usahakan agar menjadi orang yang takwa. Oh, anak muda yang belum dapat istri nih. Jadi kalau cari ke istri, carilah calon-calon istri yang takwa. Insya Allah bahagia gitu. Pokoknya mana pakai tanggapan bahagia jadi. Ya. Jangan cari istri yang bisa menyebabkan kita selalu menderita. Cari istri yang takwa, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun gajimu, berapapun penghasilanmu, kalau istrimu takwa, insya Allah tidak akan pernah terjadi perang dunia ketujuh. Ya. Di dalam kehidupan rumah tangga kita, kalau suaminya pun takwa, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah akan kita raih. Jadi jalan satu-satunya untuk menuju kepada kebahagiaan di dunia ini, apalagi di akhir, adalah takwa, takwa, dan takwa.
Begitu pula yang kita harapkan kepada almarhum, semoga mendapat tempat yang baik di sisi Allah karena ketakwaannya ketika hidup di dunia dulu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ketika menghadapi sakaratul maut. Tentu penyebabnya pun bermacam-macam. Susai atau tenana susah lani cabut nyawana serea tahu waktu ditubuna di malaikat maut, tergantung dari ketakwaannya. Nah sahabat anjo nih karena ya surga bukan hanya ada di dunia ini, surga itu ada pada saat-saat menghadapi sakaratul maut. Surga itu ada di alam kubur dan surga itu ada di akhirat nanti. Mudah-mudahan surga pada saat-saat seperti ini kita bisa meraihnya. Amin ya rabbal alamin. Karena itu malaikat maut kalau datang mencabut nyawanya seseorang, dia akan datang dengan rupa yang berbeda-beda. Itu malaikat maut kalau mau datang mencabut nyawanya orang-orang yang takwa, dia akan datang dengan rupa yang sangat tampan, putih, penuh cahaya dan begitu harum baunya. Nah, inai orang cini kamaya nih ya tahu jinjo tahu kalau dicabut nyawanya. Tapi mudah-mudahan kita bisa berhadapan dengan malaikat maut dalam keadaan seperti ini. Kita dijemput oleh malaikat maut dengan wajah yang tampan, putih, bercahaya dan aroma keharumannya yang begitu luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Tapi punania min jumai malaikat maut nasassan tanjakna. Ia tumpa liling, ia tumpa sasang, ia tumpa apa ngamalak-malak. Rindrai ruwaya matana membawa aroma busuk yang sangat menyengat, maka yakin dan percayalah Anda tidak akan selamat. Tapi mudah-mudahan punna lamati salam nani cabu binyawata tenatun janakaman ne tanja na malaikat maut salang ambat tuiki. Amin ya rabbal alamin. Jadi kamar-kamar masih kibal lagi memang mi pusakata. Kasabaannya sumpah ni karena ia pusaka, ia nagapatena ni erang ia motere makna sahan curuki, ia nagapatena ni erang i motere makna sakepogi, ia nagapatena ni erang i motere makna sa naragamento minigappa. Jadi usahakan kita bisa mati dalam keadaan takwa, mati dengan membawa pusaka kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mau mati dalam keadaan kafir, jangan mau mati dalam keadaan munafik, jangan mau mati dalam keadaan musyrik, dan jangan mau mati dalam keadaan celaka. Tahu tidak mati dalam keadaan celaka jemaah? Tahu? Yang namanya mati dalam keadaan celaka, mati sebelum bertobat, berarti naton jadi mati dalam keadaan seperti ini. Oh jemaah, terima kasih bagi tobat dah. Oh Pak, woi anak muda, saudara-saudaraku nih, sudah semua tobat? Ibu-ibu, mana tobat? Ya, alhamdulillah. Sudah semua nih tobat. Bagusnya kalau begini nih, kalau sudah tobat, pelihara tobat kita dengan sebaik-baiknya. Usahakan supaya pusaka kita tetap dirawat. Apa pusaka kita? Biasa mengikutai anangnya begini karena anjo pusaka ya mintu kalimat syahadah kan. Nah sabak ya mento mine nerang asulu rilino, ya mento mine harus nerang amoter di pangamasana karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa seorang manusia, seorang umat Muhammad, seorang hamba Allah yang keluar membawa syahadat ke alam dunia ini lalu berpulang kehadirat Allah tidak membawa pusakanya, tidak membawa syahadat, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Makanya usahakan agar kita selalu dijemput oleh malaikat maut dalam keadaan yang begitu tampan dan penuh cahaya.
Usahakan kita bisa dijemput dengan pusaka kita. Usahakan kita bisa mengucapkan syahadat ketika nyawa kita akan lepas dari kita punya badan. Nasabas siretum pangamasyal lompo nasareyang ki Allah Ta'ala. Kalau insya Allah dua kalimat syahadat ini bisa kita ucapkan. Nah sahabat jaina to jangan tahu si mata nibisiki dengan syahadat ini, tetapi ketika nyawanya lepas tidak ada satupun kalimat ucapan ini yang keluar. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Mati dalam keadaan kosong, mati dalam keadaan kafir, musyrik, munafik dan celaka. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Jadi alangkah bayana pun asuluk kirilina ni pahan di kalenta. Siapa sebenarnya saya ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal Tuhannya maka ia akan mengenal dirinya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat? Coba lihat ciptaan Allah. Selalu menatap langit begitu luas, selalu menatap matahari, bumi yang kita tempati. Coba lihat pada diri kita dengan ciptaan Allah. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, siapa yang menciptakannya? Kita hanya berasal dari setetes air mani. Lalu kok bisa menjadi seorang bayi? Lalu kita bisa menjadi seorang anak, bisa menjadi seorang remaja, lalu bisa menjadi orang tua sampai nenek-nenek. Punanarapi gimatun nama itu magi. Nah, coba lihat. Kita harus berpikir begitu supaya kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada hal-hal yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Karena tidak semua orang yang ketika menghadapi sakaratul maut akan mendapatkan husnul khatimah. Tergantung dari bagaimana ketakwaan seseorang yang dimilikinya ketika ia berada di dalam kehidupan dunia. Jadi yang pertama kita jaga itu adalah hablum minallah, hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah itu ada hablum minan nas. Sesudah itu ada makanan, minuman, pakaian, harta yang kita miliki. Kita harus jaga kemurniannya dari sesuatu yang haram. Sesudah itu ada masalah istinja yang asem minne parallu perhatikan. Karena kalau mau masuk surga, ingin mendapatkan surganya sakaratul maut, ingin mendapatkan surganya kubur, ingin mendapatkan surganya akhirat, bukan hanya salat saja yang harus kita perbaiki. Jadi tahu na perhatikan sambayana, tapi tena na perhatikan baju sifat-sifat namanya di paranna tahu. Betul tidak jamaah? Ibu, betul tidak? Banyak orang sholatnya nak perhatikan, tapi tidak nak perhatikan hubungan baiknya dengan tetangga-tetangganya. Betul? Tidak nak perhatikan hubungan baiknya dengan orang lain. Padahal sesungguhnya sholat itu jangan hanya sekedar dilaksanakan saja, jangan hanya sekedar dilakukan saja, tetapi ambil manfaat dari kita punya sholat. Apa manfaatnya Ustaz? Pundaero kita ku cari talak buduru. Tapi insya Allah besok atau lusa, besok-besok kalau ada kita punya data atau kuota, buka mi YouTube channel Muhammad Basri TS. Goyang di judulnya salat adalah gurumu. Insya Allah asik apa makin tuwe. Itu judulnya. Kalau ada jeda tata atau kuota, buka mati channel Muhammad Basri TS di YouTube. Cari judulnya salat adalah gurumu. Bagaimana salat bisa dijadikan guru di dalam kehidupan kita? Pertama, salat selalu mengajarkan kita supaya selalu menjadi orang yang baik. Kalau ada orang yang rajin salat, lalu sifat-sifatnya masih kurang baik terhadap sesamanya manusia, berarti salatnya belum bermanfaat dan belum berberkah terhadap dirinya. Lalu bagaimana caranya salat bisa menjadi guru terhadap diri kita? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang seperti ini, menjaga salat dengan baik. Apa saja yang diajarkan salat kepada diri kita? Coba lihat
Salat mengajarkan kepada kita supaya kita bisa berbicara dengan baik, bisa mengucapkan yang baik-baik saja. Coba jemaah perhatikan kalau sedang salat, anjo punna sementara sambayang ki, yang keluar dari mulut dan lidah kita hanyalah ucapan-ucapan zikir dan doa. Betul tidak jemaah? Oi, yang rajin salat, betul tidak? Katanya orang yang kenapa suluk bawaiya ucapan-ucapan doa dan zikir saja di dalam salat. Nah, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang diucapkan oleh lidah dan mulut kita pada saat kita sedang salat. Seakan-akan salat ingin berkata, oi ikau tahu sambayang katutui bawanu kamatong inu katutui na bawanu liwat punus sambayang. Tenare kata sipakan ji tea itu jikodo yang asing ikate sipakan nakulle sulum maki batuk berejamat rimasi jika nakulle silalong tak lepas sambayang sinampe nangani tawani parit siatinna dengan ucapan-ucapan kita. Betul? Berbagai macam kesalahan-kesalahan selalu dilakukan oleh mulut dan lidah kita. Menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain, rahasia-rahasia kejelekan orang lain, menceritakannya kemana-mana, menghina, mengejek, mencaci. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah, padahal silalong tak lepas sambayang. Jadi seakan-akan tidak ada berkah dari salat yang kita dapatkan melalui ucapan-ucapan kita. Yang kedua, salat menjadi guru kita melalui pandangan kita. Jamaah bisa merasakan bagaimana pentingnya kita punya pandangan ketika kita sedang salat. Saya gini janjang tempat yang akan kita sujuki. Kapan-kapan sembarang di sini lewat tuntas sambayang maknasa pandraki sambayang. Fawailun lil musallin, neraka wail, celaka bagi orang-orang yang salat. Tapi lebih celaka lagi, lebih besar lagi celakanya orang-orang yang tidak salat. Bagaimana celakanya orang-orang yang salat? Karena sering lalai di dalam salatnya, tidak fokus terhadap khusyuknya, tidak fokus terhadap Allah ketika dia berada di dalam salat. Padahal salah satu zikir yang paling bagus untuk mendapatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melalui salat. Allah, 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 Allah dan Allah. Jadi kadang-kadang banyak orang yang tubuhnya pintar salat tapi hatinya tidak ikut salat, pikirannya tidak ikut salat, nyawanya tidak ikut salat. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Jadi diusahakan agar semua bisa ikut melaksanakan salat, bukan hanya gerakan tubuh tapi yang ada di dalam hati kita, nyawa serta pikiran kita usahakan ikut salat. Bagaimana dengan pandangan kita? Selalu fokus terhadap tempat yang akan kita sujuki. Seakan-akan salat ingin berkata, oi ikau tahu sambayang katutui laloi pacininu kamatong inu katutuin na pacininu riwatun sambayang tenare kate sipakan tonji atonjinyo kamaya. Kadang-kadang silalong tak batu sulur rimasi jika berjama, kadang-kadang silalong tak lepas sambayang, tapi punna niya sembaine seksi dan bahenol ia pada mari ni janjang punna abdiku ngangi den baine. Betul? Anak muda, betul? Betul? Betul kia, pengalaman ki. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Apalagi pun nanita galami HP yang mati minyak galang. Jamaah takziah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tantangannya. Inilah tantangan ketika kita mencari guru dan mencari berkah di dalam salat kita. Berikutnya, coba lihat tangan kita kalau kita sedang salat. Gerakan-gerakan tangan yang begitu indah hanya digerakkan ketika ingin melakukan kebaikan. Coba lihat kita punya tangan kalau sedang salat.
mulai dari mengangkat kedua tangan bertakbir Allahu Akbar, tangan kita mengucapkan zikir dan takbir. Masya Allah, luar biasa. Melakukan gerakan-gerakan pada di saat sujud dan ruku, i'tidal dan tahiyat. Gerakan-gerakan tangan kita hanyalah melakukan kebaikan-kebaikan saja di dalam salat kita. Seakan-akan salat ingin berkata, "Oi kalian yang melakukan salat, jaga tanganmu seperti engkau menjaga gerakan-gerakan tanganmu pada saat engkau sedang salat." Tapi tenar kata si pagang, nangai jagit piti japut gipiti alle. Betul? Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Mana mi kaki kita ini diajarkan oleh salat agar selalu menjadi kaki-kaki yang tenang. Artinya apa? Fokuskan kakimu selalu melangkah kepada kebaikan dan kebaikan. Selalu melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang diberkahi. Ya. Masya Allah, luar biasa. Asal jangki kios. Punna kios na di pasarapan nampung, atau kios na di pasarap butung, atau kios na di sentral bagi idi. Tapi punna kios na wajalan Nusantara mati akalaga. Betul? Yang bilang betul pasti pengalaman tuh. Jemaah takziah insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, begitu banyak yang salat ajarkan kepada kita, masa kita tidak bisa mengambil pelajaran berharga dari kita punya salat? Bagaimana caranya supaya bisa menjadi orang yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita yang rajin salat bisa menjadikan salat sebagai guru kita. Jadi yang namanya guru itu bukan hanya yang ada di sekolahan, bukan hanya yang ada di TK, bukan hanya yang ada di SD, bukan hanya yang ada di SMP, SMA, di tempat-tempat kuliahan, di majelis ta'linan, di pengajian-pengajian. Tapi salah satu guru yang paling berharga di dalam kehidupan kita adalah salat. Punna nipahami baji-baji kisumpahan anjo nikanaya sambayang. Hablum minallah, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yang harus kita jaga, karena banyak nanti orang yang masuk ke dalam surga bukan karena ibadah salatnya semata. Lak buru di punero ngaseng ku carita, ya. Tapi kalau Anda punya data, punya kuota, atau mau dikirimkan melalui Messenger, Ustaz Basri siap kirim melalui Messenger. Asal lu kirimkan Kak, nama atak di Facebook Kak. Saya siap kirim ke Messenger Anda. Apalagi hablum minan nas, hubungan baik dengan sesama manusia. Ini juga perlu kita jaga. Sekali lagi, jangan hanya salat yang diperbaiki, karena untuk mendapatkan kebahagiaan di alam kubur dan di surga nanti di akhirat, bukan hanya salat yang harus kita jaga. Ada hablum minan nas, hubungan baik kita dengan sesama manusia. Karena banyak orang nanti yang disukarkan mengucapkan dua kalimat syahadat, susah mengucapkan dua kalimat syahadat, diberikan kesusahan oleh Allah. Karena apa? Dosanya dengan sesamanya manusia. Mungkin saja dia rajin beribadah, dia rajin berjamaah ke masjid, dia rajin salat, tapi sifat-sifat namanya di paranna tahu kurang baji kisah. Ya sehingga salah ngambal lasik pun dalam hati ki. Susah mengucapkan dua kalimat syahadat, susah diberikan kemampuan oleh Allah mengucapkan syahadat karena dosa-dosa kita dengan sesama manusia. Jadi usahakan menjadi manusia-manusia yang pandai berhubungan baik dengan sesama manusia, bukan hanya keluarga, tetangga, teman, sahabat maupun orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Apalagi cepat datang meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Dan orang yang pernah disakiti, tolong cepatlah memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra,
wal qadiminal ghaid wal afina 'anil nas. Salah satu tanda dari sekian banyaknya tanda-tanda orang-orang yang bertakwa ialah mereka yang pandai memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah terhadap diri mereka. Apalagi yang harus kita jaga supaya kita bisa meraih ketakwaan kita di hadapan Allah, hubungan baik kita dengan kedua orang tua kita. Karena banyak nanti juga orang disusahkan kematiannya, sulit mengucapkan dua kalimat syahadat. Disesat di Allah Ta'ala di waktu nairo mati, kena nak kulen akan angin ruaya kalimat syahadat karena dosanya terhadap kedua orang tuanya, apalagi yang namanya ibu. Nah, kemarin-kemarin ya, ada saya upload itu, saya punya ceramah taksiyah, judulnya kisah ahli ibadah yang durhaka. Ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Alqamah, tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa? Ternyata dia terhalang dengan dosa terhadap ibu kandungnya. Nah,